Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman di sini dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, yakni mata kuliah pendugaan stok ikan, di mana pertemuan ke-9 dengan saya, Dita Widyastika, yang akan kita diskusikan bersama terkait dengan status pemanfaatan ikan berbasis WPPNRI, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki 11 WPPNRI yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tentunya teman-teman sudah pernah melihat peta WPPNRI, karena teman-teman di sini sudah semester 5 ya. Nah, paling tidak sudah pernah melihat gitu. Mungkin dari slide-slide PPT dosen sebelumnya gitu. Oke, sebelumnya saya coba untuk memperkenalkan singkat profil saya. Oh ya, ini sudah saya klik kok. Tidak muncul-muncul ya. Nah, sudah muncul. Ini untuk profil singkat saya. Teman-teman bisa panggil saya Dita. Untuk S1 saya ini dari Universitas Brawijaya Malang, pemanfaatan sumber daya perikanan. Kemudian S2 saya ini dari Institut Pertanian Bogor, Teknologi Perikanan Laut. Nah, untuk experience saya bisa teman-teman baca sendiri dan teman-teman bisa kunjungi scholar saya atau sepupu saya jika mungkin minat terkait dengan atau tertarik terkait dengan bidang saya, ya ini terkait dengan pengkajian stok ya. Oke, sebelum kita menuju ke hmm, inti pembelajaran kita pada pagi hari ini, mencoba untuk merefresh, kita merefresh pemikiran teman-teman terkait dengan stok. Tentunya sudah diajarkan di pertemuan pertama ya oleh dosen pengampu. Nah, ini beberapa dari Gulan, dari Lalki, dan dari Templum An. Jadi teman-teman bisa baca dan pahami lagi terkait dengan stok ini, karena kita akan belajar terkait dengan stok perikanan yang lingkupnya itu luas, yaitu WPPNRI. Sebelum kita menuju ke status pemanfaatan yang berbasis WPPNRI, tentunya kita harus mengetahui sistem perikanan berkelanjutan. Mengapa kita perlu sistem dalam uh, mengatur atau dalam mengelola perikanan ini agar nantinya berkelanjutan. Karena ada banyak komponen yang terlibat dalam perikanan ini untuk nantinya berkelanjutan. Yakni ada sistem namanya, sistem perikanan berkelanjutan. Di dalamnya itu ada tiga subsistem, yaitu natural system, human system, dan governance atau management system. Natural system itu terkait dengan lingkungannya, terkait dengan lingkungannya seperti ikannya, habitatnya, ekosistemnya. Nah, itu harus dijaga karena itu yang kita manfaatkan. Kita ini sebagai human system, maksudnya bisa sebagai konsumen yang membeli ikan atau nelayan fishernya, tapi yang utama fisher sih ya. Fisher itu nelayan, nelayan yang menangkap ikan. Nah, nelayan yang menangkap ikan ini tidak boleh menangkap ikan semaunya saja. Nah, pemerintah itu mengeluarkan suatu peraturan, banyak sekali peraturannya. Nanti teman-teman bisa uh, searching sendiri ya terkait perikanan ini, akan juga dibahas di mata kuliah lainnya terkait dengan hukum juga, hukum perikanan. Nah, ini pemerintah ini mengatur atau merambu-rambu merambu-rambu nelayan untuk menangkap ikan. Jadi ada salah satu spesies ikan yang diatur, yakni lobster. Lobster spesies A, mau saya sebutkan Parulus ornatus, itu boleh ditangkap di ukuran karapas 6 cm. Jika kurang dari 6 cm ditangkap, itu bisa kena sanksi hukuman. Karena memang legal, ada peraturannya. Gitu. Itu salah satu saya ambil kasusnya ya, yang sudah benar-benar sudah ada di pemerintahan. Gitu. Jadi ketiga subsistem ini
harus saling melengkapi, mensupport, berinteraksi satu sama lain. Karena yang dimanfaatkan itu ikannya, kemudian fishersnya ini sebagai nelayannya yang menangkap, dan governance atau pemerintahnya ini yang mengelola, mengatur dari nelayan tersebut untuk menangkap ikan. Teman-teman bisa untuk pelajari terkait sistem perikanan ini di buku second editionnya dari Charles tahun 2022 terkait dengan Sustainable Fishery System. Baik, nah ini kita menuju ke status pemanfaatan sumber daya ikan berbasis WPP, bahwa wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Ya, ini ada terlihat kan ada 11 WPP NRI, ini warna-warnanya ya. Nah, itu setiap WPP NRI terlihat asesmennya. Bagaimana stok ikan yang ada di perairan tersebut itu statusnya itu ataukah masih baik, kita bisa bilang moderate atau lestari. Kemudian yang kedua itu kita bisa bilang fully exploited atau itu di ranah ini ya stabil gitu, tapi ini kayak seperti ada rambu-rambu, ada peraturannya jangan terlalu menangkap di bulan ini atau bulan ini begitu. Dan kemudian yang paling buruk ini, yakni statusnya overexploited berwarna merah, yakni sudah mengalami penangkapan berlebih sumber daya ikan di suatu WPPNRI. Kita ambil contoh, wilayah lobster di 573 ini sudah merah, overexploited. Kita coba lihat di Kemen KP-nya berapa nilai eksploitasinya ya. Wah, nilai eksploitasinya ini 2,0, melebihi nilai E yang lebih dari satu. Jadi ini sudah dipelajari sebelumnya nilai eksploitasi di pertemuan sebelumnya teman-teman semua di pola pertumbuhan, eksploitasi, mortalitas dan lain-lain sudah dapat. Nah, nanti dilihat di sini bagaimana status sumber daya ikan ini di suatu wilayah pengelolaan perikanan. Begitu. Dan ada hal yang lebih spesifik-spesifik lagi. Karena mungkin waktunya terbatas, kita tidak bisa membedah satu-satu ya. Ya, jadi mungkin akan dibedah ketika nanti akan ada project. Oke, selain dari nilai eksploitasi, teman-teman juga bisa melihat sumber daya ikan status WPPNR ini dari metode spawning potential ratio. Akan didapatkan di praktikum dan mata kuliah selanjutnya. Ini hanya pengantar sekira saja, menyesuaikan yang tadi, karena tadi kan ada nilai eksploitasi, ada kasusnya yang ada nilai spawning potential ratio, hasil risetnya. Nah, ini nilainya. Ada yang overexploited ini kurang dari 20%, kemudian full exploited 20-25%, dan yang masih lestari ini 30-50%. Oke, dan mungkin untuk pertemuan status sumber daya ikan yang berbasis WPN hari ini cukup sampai di sini saja, karena waktu yang membatasi kita, tapi nanti ke depannya masih ada lagi pertemuan kita terkait dengan spawning potential ratio. Berikut referensinya, teman-teman yang masih bersemangat silakan bisa untuk melihat-lihat, hanya melihat saja, tidak apa-apa. Melihat saja bagaimana itu, ini isinya, isi dari risetnya, begitu. Lihat seperti apa bentuk jurnalnya, gitu. Atau cuma abstrak saja jadi dilihat, tidak apa-apa. Oke, sekian perkuliahan pada pagi hari ini, menuju udah siang ya, udah siang ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap semangat dan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Kemudian sampai jumpa di kuliah untuk beberapa pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih. Have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.